Stop. Aduh, siapa tuh? Ya, Bang Deo, bagaimana nih hari demo Dan hari ini seperti apa, Bang? Ya, demo hari ini agak meningkat karena faktor kemarin ada yang meninggal ya dari pihak ojek online ya, ojol ya. Namanya Afan Kurniawan. Kita nggak tahu apakah ini unsurnya sengaja atau nggak sengaja, tapi yang jelas ini diduga pelakunya adalah Brimob ya. Korbannya adalah pihak swasta ya. Nah, berkemungkinan ini adalah eksiden atau kecelakaan yang sengaja atau tidaknya kita belum tahu, tapi yang jelas pada dasarnya polisi itu menjalankan tugas negara. Banyak kemungkinan bisa jadi mereka bekerja melanggar protap, bisa jadi mereka bekerja kemudian mengalami kelelahan atau kepanikan sehingga mereka akhirnya melakukan tindakan yang kemudian melanggar hukum, diduga melanggar hukumnya. Jadi itu tadi, itu persoalannya. Jadi kalau kita lihat sih mungkin mereka panik ya, sehingga mereka membawakan atau sopirnya melajukan kendaraan karena terlalu banyak massa, atau ada perintah menghalau, kemudian mereka menghalau aja yang diperintahkan tanpa melihat di depan ada manusia, ada orang yang berdiri atau yang jatuh gitu. Jadi banyak hal yang mungkin masih harus di-clearkan atau diverifikasi melalui kesaksian mereka. Tapi kalau secara hukum sendiri gimana, itu hukumnya sama seperti masyarakat atau beda karena dia anggota gitu, Bang, maksudnya, Bang? Tentunya karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Kan itu tidak disebutkan entah anggota entah apa ya, karena kelalaiannya. Cuman kan kalau mereka sedang menjalankan perintah jabatan atau perintah tugas, tentu mereka akan diberikan hak, cuman jangan sampai mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia kan begitu. Nah, ini termasuk bagian dari pelanggaran. Apakah nanti tergantung nanti pihak ankumnya atau hukumnya kemudian melaporkan, atau ada masyarakat yang melaporkan karena kelalaiannya atau karena kesengajaan menyebabkan kematian orang lain, kan kita tunggu aja. Kalau ada laporan, baik laporan tipe A maupun tipe B, ya kalau ada ya itu dijalankan. Kalau ada masyarakatnya nggak puas bahwasanya ini dilihat sebenarnya ini kesengajaan, ya dilaporkan sebagai supaya suatu laporan pidana. Tadi kan sudah dirilis ya, Bang, ada 7 orang di Mabes Polri sendiri, tapi dijelaskan bahwa sampai saat ini statusnya itu belum tersangka. Iya. Gimana tuh, Bang? Tentunya ini harus makanya verifikasi jelas ya. Siapa berbuat apa, bagaimana mereka melakukan tindakan, kemudian apakah mereka lalai, apakah sengaja, itu dulu. Di atasnya lalai atau sengaja, apakah ada perintah atasan gitu. Jadi itu yang kemudian harus didetailkan, ditanyakan secara detail. Kalau sudah ketemu itu baru kemudian bisa dipetakan apakah mereka sengaja melakukan atau lalai karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain kan. Nah, itu setelah itu dapat bisa dibikin laporan tipe A oleh ankumnya sendiri, melaporkan mereka sebagai suatu laporan polisi, baru mereka bisa ditersangkakan. Atau ada masyarakat atau keluarga yang kemudian tidak puas karena ini memang faktanya adalah meninggalnya seseorang, pihak keluarga kemudian melaporkan menjadi suatu laporan polisi. Ini yang kemudian akan menyebabkan menjadi tersangka. Pada titik tadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan propam, profesi dan pengamanan, yaitu lebih kepada titik berat aturan-aturan prosedur kerja kepolisian. Jadi belum ada hukum pidana yang dimasukkan dalam situ. Jadi hukum pidana harus ada pelapornya gitu. Kalau untuk etiknya sendiri, Bang, itu secara paksa atau memang udah otomatis? Ya, secara etik mereka melanggar kode etik, melanggar prosedur kerja ya, prosedur dan ketetapan. Jadi mereka melanggar protap kerja sehingga mereka bisa dikenakan pelanggaran. Pada titik tertentu hukuman paling rendah adalah pelanggaran, tapi hukuman yang berikutnya adalah hukum pidana gitu. Kalau mereka terbukti memenuhi unsur hukum pidana, ya nanti KUHP yang bekerja gitu. Kalau barang siapa karena kliennya itu ada pasalnya itu 339 kalau nggak salah tuh ya. Kemudian kalau mereka sengaja, ya tentunya pasal pembunuhan jadinya, atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian kan. Jadi mungkin mereka tidak maksud membunuh, tapi akhirnya karena mereka nabrak, direndes, matilah orang kan begitu. Jadi itu tentu ada pasalnya, tergantung dari kategori fakta-fakta yang dilihat di lapangan ya. Oh, itu tentu ada hukumannya, ada yang
ada yang di atas 5 tahun, ada yang 15 tahun. Kalau sengaja tentunya besar, tapi kalau nggak sengaja kan, kayak kita nggak sengaja berkendaraan nabrak orangnya meninggal kan karena kelalaian. Jadi itu dia. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun gitu. Mungkin bicara propam sendiri ya Bang, mungkin ada perbedaan atau sama aja masyarakat hukumannya dipidana, atau mungkin dari propam sendiri memang ada Kalau propam tidak persoalan pidana, dia lebih kepada profesi dan pengamanan. Jadi bagaimana mereka bekerja secara profesional sebagai anggota negara yang diperintahkan bekerja kan. Itu. Nah, hukumannya juga sifatnya adalah sanksi kan gitu. Tapi dan bisa masuk penjara juga. Tapi kemudian harus dikaitkan dengan KUHP gitu. Karena yang membuat seseorang di penjara itu adalah KUHP, hukuman pasti ya. Kalau propam itu masuk penjara juga, tapi sifatnya kurungan gitu.